Ada satu pulau raksasa di ujung Pasifik, dipenuhi hutan purba, pegunungan emas, suku-suku yang hidup terpisah selama ribuan tahun, dan sumber daya alam yang luar biasa besar. Namun hari ini, pulau itu terbelah menjadi dua negara berbeda. Sebelah barat menjadi bagian dari Indonesia, sebelah timur berdiri sebagai negara bernama Papua Nugini. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Padahal secara budaya, warna kulit, bahkan nenek moyangnya sangat mirip. Siapa yang menggambar garis batas itu? Dan kenapa dunia membiarkan satu pulau itu dibagi menjadi dua? Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Luasnya lebih dari 785.000 km persegi. Hutannya termasuk yang paling tua di bumi. Pegunungannya menjulang tinggi dengan salju abadi di dekat Katulistiwa. Dan selama ribuan tahun, dunia luar hampir tidak mengenal tempat ini. Saat kerajaan-kerajaan besar berkembang di Asia dan Eropa, sebagian besar masyarakat Papua masih hidup dalam kelompok-kelompok suku kecil yang terpisah oleh gunung, rawa, dan hutan lebat. Akibat kondisi geografis ekstrim itu, Papua menjadi salah satu wilayah dengan keragaman budaya tertinggi di dunia. Ada lebih dari 800 bahasa lokal di pulau ini. Beberapa suku bahkan baru pertama kali bertemu dunia modern pada abad ke-20. Namun justru keterasingan itu yang membuat Papua menjadi sasaran empuk kolonialisme. Karena bagi bangsa Eropa, wilayah yang belum diklaim dianggap bebas untuk diperebutkan. Dan semuanya dimulai ketika bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Asia Tenggara. Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol mulai menjelajahi wilayah timur Nusantara. Mereka mencari rempah-rempah, jalur perdagangan, dan wilayah baru. Nama Papua sendiri dipercaya berasal dari kata Melayu Papuah, yang berarti rambut keriting. Namun selama berapa abad, bangsa Eropa belum terlalu tertarik menguasai Papua sepenuhnya. Alasannya sederhana, Papua dianggap terlalu liar, terlalu sulit dijelajahi, dan tidak menghasilkan keuntungan besar seperti Jawa atau Maluku. Karena itu, wilayah ini lama dibiarkan mengambang. Tetapi keadaan berubah drastis pada abad ke-19. Saat itu, negara-negara kolonial mulai berlomba menguasai wilayah Pasifik. Inggris memperluas pengaruhnya dari Australia, Belanda memperkuat Hindia Belanda, Jerman mulai mencari koloni baru. Papua yang sebelumnya diabaikan tiba-tiba menjadi penting. Bukan karena penduduknya, tetapi karena letaknya. Pulau ini berada tepat di antara Asia dan Pasifik. Dan dari sinilah pembagian Papua dimulai. Tahun 1884 menjadi titik balik besar. Tanpa bertanya kepada penduduk lokal, tanpa referendum, tanpa persetujuan suku-suku Papua, bangsa Eropa mulai membagi pulau itu di atas peta. Belanda mengklaim bagian barat Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda, sementara bagian timur dibagi antara Inggris dan Jerman. Jerman menguasai wilayah timur laut, Inggris menguasai wilayah tenggara. Bayangkan hal itu, satu pulau dibagi begitu saja oleh negara-negara yang bahkan berada ribuan kilometer jauhnya dari Papua. Bagi bangsa Eropa, pembagian wilayah ini adalah hal biasa. Mereka melakukannya di Afrika, Timur Tengah, hingga Asia. Garis batas dibuat menggunakan penggaris di meja diplomasi. Masalahnya, garis itu seringkali tidak memperhatikan budaya, suku, atau identitas masyarakat lokal. Dan Papua menjadi salah satu korbannya. Yang lebih ironis lagi, banyak orang Papua saat itu bahkan tidak tahu tanah mereka telah dibagi menjadi beberapa wilayah kolonial berbeda. Namun dampaknya akan terasa puluhan tahun kemudian. Karena setelah Perang Dunia I, pembagian itu kembali berubah. Ketika Perang Dunia I pecah, Jerman kalah. Koloni-koloninya disita. Wilayah Papua Timur Laut yang sebelumnya dikuasai Jerman akhirnya jatuh ke tangan Australia di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Sementara Inggris menyerahkan wilayah Papua Tenggara kepada Australia juga. Akhirnya seluruh Papua bagian timur berada di bawah administrasi Australia, sedangkan Papua Barat tetap milik Belanda. Disinilah perbedaan mulai terbentuk. Papua Timur berkembang di bawah pengaruh Australia dan Inggris. Papua Barat berkembang di bawah Belanda. Sistem pendidikan berbeda, administrasi, bahasa, bahkan arah politik yang berbeda.
Padahal secara etnis dan budaya, banyak suku di kedua sisi perbatasan masih sangat mirip. Tetapi kolonialisme perlahan menciptakan identitas politik baru, dan semuanya semakin rumit setelah Indonesia merdeka. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda. Namun Belanda tidak langsung mengakui semua wilayah bekas Hindia Belanda jatuh ke tangan Indonesia. Salah satu wilayah yang dipertahankan Belanda adalah Papua Barat. Belanda punya alasan. Mereka mengklaim bahwa orang Papua berbeda secara ras dan budaya dari Indonesia. Belanda juga mulai mempersiapkan Papua Barat menjadi negara terpisah di masa depan. Sementara Indonesia punya pandangan berbeda. Bagi pemerintah Indonesia, Papua Barat adalah bagian sah dari bekas Hindia Belanda. Artinya wilayah itu harus menjadi bagian Indonesia. Konflik pun mulai memanas. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadikan Papua Barat sebagai simbol perjuangan nasional. Bahkan slogan dari Sabang sampai Merauke menjadi bagian penting identitas Indonesia. Masalahnya, Belanda tidak mau menyerahkan Papua begitu saja, karena selain faktor politik, Papua menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dan di tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, konflik Papua mulai menarik perhatian dunia. Tahun 1950-an dan 1960-an adalah masa perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut pengaruh di seluruh dunia. Indonesia di bawah Soekarno mulai semakin dekat dengan blok Soviet. Amerika khawatir Indonesia bisa jatuh menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, Amerika mulai mencari cara agar Indonesia tetap berada di pihak Barat. Dan Papua menjadi bagian dari permainan geopolitik itu. Indonesia meningkatkan tekanan terhadap Belanda. Demonstrasi besar terjadi. Operasi militer disiapkan. Ketegangan semakin tinggi. Pada tahun 1961, Belanda bahkan mendukung simbol-simbol nasional Papua Barat. Bendera bintang kejora mulai dikibarkan. Lagu kebangsaan disiapkan. Ini membuat Indonesia marah besar. Situasi nyaris berubah menjadi perang terbuka. Namun Amerika Serikat turun tangan. Karena mereka takut konflik ini justru mendorong Indonesia semakin dekat ke Uni Soviet. Akhirnya, lahirlah sebuah perjanjian yang menentukan nasib Papua Barat selamanya. Tahun 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York. Isi utamanya sederhana. Belanda menyerahkan Papua Barat kepada administrasi sementara PBB. Lalu, wilayah itu akan diserahkan kepada Indonesia. Namun ada satu syarat penting. Penduduk Papua harus diberi kesempatan menentukan nasib sendiri melalui referendum. Bagian inilah yang kemudian dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Bagi Indonesia ini kemenangan besar. Tetapi bagi sebagian orang Papua, masa depan mereka justru mulai terasa tidak pasti. Karena mereka takut suara mereka tidak benar-benar didengar. Dan kontroversi terbesar akhirnya muncul pada tahun 1969. Secara teori, seluruh rakyat Papua harus memilih tetap bersama Indonesia atau merdeka. Namun praktiknya sangat berbeda. Alih-alih menggunakan sistem satu orang satu suara, Indonesia memilih sekitar 1.000 perwakilan untuk memberikan keputusan. Perwakilan itu kemudian menyatakan Papua tetap bersama Indonesia. Hasil itu diterima oleh PBB. Secara internasional, Papua Barat resmi menjadi bagian Indonesia. Tetapi sejak saat itu, kontroversi tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian orang Papua menganggap proses PPRA tidak adil. Mereka merasa pilihan rakyat tidak benar-benar bebas. Sementara pemerintah Indonesia menegaskan bahwa PPRA sah dan diakui dunia internasional. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan konflik panjang di Papua. Gerakan separatis muncul, operasi keamanan meningkat, ketegangan pun terus berlangsung hingga hari ini. Namun sementara Papua Barat bergabung dengan Indonesia, Papua bagian timur justru bergerak ke arah berbeda. Papua Timur yang berada di bawah Australia perlahan dipersiapkan menuju kemerdekaan. Australia mulai membangun sistem pemerintahan lokal, pendidikan dan administrasi diperluas, dan akhirnya pada tahun 1975 lahirlah negara baru bernama Papua Nugini. Negara ini menjadi tetangga langsung Indonesia. Mereka berbagi satu pulau tetapi berbeda negara. Perbatasan sepanjang lebih dari 800 km membelah hutan dan pegunungan Papua. Yang unik, di beberapa tempat, suku yang sama hidup di dua negara berbeda.
Ada keluarga yang terpisah garis perbatasan kolonial, dan sampai sekarang hubungan sosial lintas batas masih terjadi. Namun meski merdeka, Papua Nugini menghadapi tantangan besar. Negara ini memiliki ratusan suku dan bahasa, infrastruktur minim, ekonomi tidak stabil, konflik antar suku masih sering terjadi. Sementara Papua Barat mengalami jalur sejarah berbeda sebagai bagian Indonesia, dan wilayah yang dulu satu kini berkembang dalam dua arah politik berbeda. Salah satu alasan mengapa Papua selalu menjadi wilayah strategis adalah kekayaan alamnya. Papua memiliki emas, tembaga, gas alam, kayu, dan sumber daya lain dalam jumlah besar. Salah satu tambang emas terbesar di dunia berada di Papua. Tambang ini dioperasikan oleh Freeport McMoran melalui perusahaan lokalnya. Kekayaan alam ini membuat Papua memiliki nilai ekonomi dan geopolitik luar biasa. Tetapi di sisi lain muncul pertanyaan besar. Apakah kekayaan itu benar-benar dinikmati masyarakat lokal? Inilah yang menjadi sumber ketegangan sosial selama puluhan tahun. Sebagian masyarakat merasa pembangunan tidak merata, sebagian merasa tertinggal dibanding wilayah lain. Sementara pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di Papua. Jalan Trans Papua dibangun, bandara diperluas, internet dan fasilitas publik mulai masuk ke daerah terpencil. Namun pembangunan di Papua selalu berada dalam situasi rumit, karena selain masalah ekonomi, ada juga persoalan identitas dan sejarah panjang yang belum selesai. Papua bukan sekedar pulau besar di timur Indonesia. Wilayah ini punya posisi strategis luar biasa. Secara geografis, Papua berada di dekat Australia dan jalur Pasifik. Secara ekonomi, Papua kaya sumber daya. Secara budaya, Papua adalah salah satu wilayah paling unik di dunia. Dan secara politik, Papua menjadi simbol penting bagi banyak pihak. Bagi Indonesia, Papua adalah bagian dari sejarah nasional dan integritas negara. Bagi sebagian masyarakat Papua, identitas lokal mereka sangat kuat dan ingin diakui lebih besar. Bagi negara-negara besar, kawasan Pasifik semakin penting dalam persaingan geopolitik modern. Artinya, masa depan Papua akan terus menjadi perhatian dunia.